Tamara Elri. Saya mahasiswi Universitas Merangin semester 2 dengan NPM 2204281125. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Prodi saya Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir dengan mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Egy Agustandi MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul Pilar-Pilar Pendidikan. Ada 3 topik pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian pilar-pilar pendidikan. Yang kedua, jenis-jenis pilar pendidikan. Dan yang ketiga, ada implementasi masing-masing pilar dalam pendidikan. Oke, pembahasan pertama yang akan saya jelaskan ialah pengertian pilar-pilar pendidikan. Apa itu pilar-pilar pendidikan? Pilar merupakan penopang dalam sebuah bangunan yang membuat bangunan tersebut berdiri dengan kokoh. Pilar dalam kamus umum adalah tiang penyangga atau penguat dari beton dan juga sekaligus dipakai untuk keindahan atau keserasian. Istilah pilar dalam pendidikan bisa menjadi bagian yang tak kalah penting. Eksistensinya seperti halnya tujuan, sasaran, instrumen pendidikan, dan lain-lain. Adapun maksud dari pembahasan pilar-pilar pendidikan adalah bahwa sendi pendidikan ditopang oleh semangat belajar yang kuat melalui pola belajar yang bervisi ke depan dengan melihat perubahan-perubahan kehidupan. Pembahasan selanjutnya yang akan saya jelaskan ialah jenis-jenis pilar pendidikan. Apa saja jenis-jenis pilar pendidikan? Yang pertama ada belajar untuk mengetahui. Artinya setiap siswa diharapkan untuk memahami asal mula teori dan konsep untuk menjelaskan serta memprediksi proses-proses selanjutnya. Belajar untuk mengetahui bukan hanya sebatas proses belajar di mana seorang siswa mengetahui serta mengingat informasi sebanyak-banyaknya yang telah diberikan, namun juga kemampuan untuk dapat memahami makna dari materi yang diterimanya. Yang kedua, ada belajar untuk melakukan. Setelah kita memahami apa yang kita pelajari, lalu kita melakukannya. Terkait dengan hal tersebut, guru perlu menekankan keterlibatan siswa baik fisik, mental, maupun emosional. Belajar untuk melakukan bukanlah pembelajaran yang hanya menumbuh kembangkan kemampuan berbuat mekanisme dan keterampilan tanpa pemikiran, melainkan mendorong peserta didik menumbuh kembangkan kerja dan mengembangkan teori atau konsep. Yang ketiga, ada belajar untuk hidup bersama. Dalam konteks pendidikan, siswa diharapkan untuk bersosialisasi dan berkomunikasi dalam proses pendidikan. Hal ini dapat diterapkan dalam kegiatan belajar, yaitu seperti belajar kelompok, di dalam kelas, melakukan diskusi, mengemukakan pendapat dan ide serta pengalaman, menghargai pendapat teman dan menerima pendapat yang berbeda. Yang terakhir ada belajar untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia memiliki pegangan yang universal dalam berhubungan dengan lingkungannya dan berhubungan dengan penciptanya, dalam artian bahwa pengetahuan yang dicari seseorang harus dapat memberi manfaat untuk isi alam itu sendiri dan bagaimana mengelolanya untuk kebaikan bersama secara berkelanjutan. Pembahasan terakhir yang akan saya jelaskan ialah implementasi masing-masing pilar dalam pendidikan. Bagaimana implementasi masing-masing pilar dalam pendidikan? Yang pertama ada belajar untuk mengetahui. Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kuantitas dan kualitas pengajaran yang dilaksanakannya. Untuk itu, guru hendaklah memikirkan dan membuat perencanaan untuk meningkatkan kemampuan belajar bagi siswa. Yang kedua, ada belajar untuk melakukan.
Sekolah adalah wadah bagi masyarakat untuk belajar dan hendaknya memfasilitasi siswanya untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki, serta bakat dan minatnya dapat terwujud. Yang ketiga ada belajar untuk hidup bersama. Belajar untuk hidup bersama merupakan instrumen pemahaman akan diri sendiri dan orang lain, serta wawasan untuk dapat belajar hidup kebersamaan yang damai. Yang terakhir ada belajar untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengetahuan yang dicari seseorang harus dapat memberikan manfaat untuk isi alam itu sendiri dan bagaimana mengelolanya untuk kebaikan bersama serta berkelanjutan secara religius dapat dipertanggungjawabkannya kepada Yang Maha Kuasa. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran saya. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada kata-kata yang salah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.